Assalamualaikum anak-anak. Sampai jumpa lagi di materi IPA kelas 8 semester 1, lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang gerak, gaya, hukum 1, 2, 3 Newton ya. Nah, ini peta konsepnya, apa saja yang kalian pelajari. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Oke, jadi pertama-tama Bu Anes jelaskan dulu apa itu gerak. Gerak yaitu benda yang bergerak terhadap titik acuan jika jarak atau posisi keduanya berubah. Dikatakan bergerak jika seperti itu. Oke. Kemudian sifat gerak. Sifat gerak. Gerak bersifat relatif. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Apa artinya? Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Nah, ini contohnya ya. Ada pengamat di tepi jalan melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif itu bergantung pada titik acuan. Oke, kemarin ini ya, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak setiap satuan sekon, sedangkan kecepatan adalah perpindahan. Jadi bedanya ada pada jarak dan perpindahan. Kalau kelajuan hubungannya adalah dengan jarak, sedangkan kalau kecepatan adalah hubungannya dengan perpindahan. Oke. Nah, ini contoh soal dari kelajuan dan kecepatan. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon, melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Jawabannya ya, diketahui apa? Waktunya S-nya 2 jam sama dengan 27.200 sekon. Kemudian yang dicari adalah S. V kalikan T 10 kali 7.200, ketemunya 72 km. Nah, masuk ke gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk. Bisa bentuk, bisa arah, bisa gerak, ataupun kecepatan benda. Gerak ada dua ya, gerak dipercepat beraturan dan gerak diperlambat beraturan. Nah, dipercepat beraturan apabila gaya searah arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Sedangkan yang diperlambat adalah gaya berlawanan arah sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Ada gaya gesek. Oke. Nah, kita masuk ke hukum Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu apa? Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Sama dengan 0 artinya benda itu punya sifat kelembaman anak-anak ya. Nah, ini penjelasannya. Resultan gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, benda yang bergerak lurus beraturan atau diam itu cenderung mempunyai sifat inersia atau mempertahankan gerakan diamnya itu atau gerak lurus. Apa sifat kelembaman benda atau inersia? Inersia itu adalah setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Jadi, hukum kunci dari hukum 1 Newton ini adalah setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya. Ingat ya, jika tidak diberikan gaya. Dan benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Nah, ini contohnya. Nah, di situ ada naik kendaraan, naik bus
kemudian direm secara mendadak, ya kan? Nah, pada saat naik bus, tubuh kita ada pada posisi duduk nyaman. Namun, tiba-tiba, misalkan di depan ada kucing yang menyeberang sembarangan. Nah, sopir bus akan langsung mengerem secara mendadak. Maka, apa yang terjadi? Tubuh kita akan terdorong ke depan. Kenapa kok kita terdorong ke depan? Karena kita berusaha untuk mempertahankan posisi kita. Nah, ini ya, pada contoh ini tubuh kita mendapatkan gaya dari bus yang melaju. Nah, tubuh kita mendapatkan gaya. Tubuh kita dalam posisi duduk nyaman pada saat itu dalam bus. Berada pada bunyi setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Nah, jadi ketika bus ngerem mendadak, maka tubuh kita berusaha kembali ke posisi semula, ya. Nah, pada posisi itu maka setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya. Paham ya anak-anak ya? Nah, itu hukum 1 Newton. Sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton. Nih, bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini. Jadi, kalau tadi pada hukum 1 Newton itu gaya sama dengan 0, pada hukum 2 Newton ini ada percepatan, ada gayanya. Percepatan pada hukum 2 Newton ini dideskripsikan itu bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Kemudian apa saja yang mempengaruhi percepatan? Rumusnya kan sigma F sama dengan M kalikan A. Jadi ada M, ada percepatan, ada massa, ada percepatan. Kemudian percepatan berbanding lurus dengan gaya yang terbalik. Nah, ini ya, dari deskripsi itu kita dapat memperoleh ini. Nah, ini penerapan dalam fenomena sehari-hari. Bagaimana hukum 2 Newton bekerja pada anak-anak saat menarik mobil? Nah, ini ada gambar anak menarik mobil mainan. Oke, ini penjelasannya. Nah, percepatan yang terjadi pada mobil-mobilan bergantung pada besar gaya yang dikerahkan anak tersebut. Gambar A itu tidak ada muatannya, gambar B ada muatannya. Agar mobil-mobilan yang bermuatan itu dapat bergerak dengan percepatan yang sama, maka anak tersebut harus menariknya dengan gaya yang lebih besar. Kalau gaya yang diberikan kecil atau sama, maka mobil-mobilannya tidak dapat ketarik. Kalau gaya yang diberikan besar, maka mobil-mobilannya dapat ketarik. Nah, perbedaan posisi kaki tersebut itu dikarenakan beban dari mobil-mobilan. Kalau narik mobil-mobilan yang nggak ada bebannya kan gampang ya. Tapi kalau narik mobil-mobilan yang ada bebannya maka lebih berat. Oke. Jadi bagaimana hubungan antara percepatan dan gaya? Oke, ini ya. Nah, pada gambar A, gaya yang diberikan oleh seorang anak yang sedang menarik sebuah mobil-mobilan tidak sama dengan gambar B. Gambar A itu tidak ada muatannya, gambar B ada muatannya. Nah, ini kita dapat rumus itu. A sama dengan F per M, atau F sama dengan M kalikan A. A-nya adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian M-nya adalah massa benda, kemudian sigma F-nya itu adalah resultan gayanya. Gayanya kemana? Ke arah yang berlawanan atau ke arah yang searah. Oke, sehingga diperoleh ini. Makin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya, walaupun gaya yang digunakan sama. Oke. Terakhir, yaitu hukum 3 Newton, bunyinya adalah apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi kepada benda yang lain, maka benda kedua akan mengerjakan gaya reaksi pada benda pertamanya yang besarnya sama dan arahnya berlawanan.
Nah, makanya kita rumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Bukan berarti plus sama min itu berbeda. Min itu cuma untuk menunjukkan arah gayanya. Oke. Ini contohnya ya. Contoh dari penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pada saat kamu mendayung perahu, coba perhatikan ya. Sewaktu kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena apa? Karena adanya gaya aksi. Maka akan memberikan gaya ke depan sebesar gaya aksi yang kita berikan. Nah, oleh sebab itu kapalnya bisa melaju ke depan. Oke, thank you. Oke, jadi kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.